Terdapat dua monumen penting di Pantai Pagatan. Yang pertama, di alun-alun kota berupa patung tangan memegang tombak. Lokasinya tak jauh dari gerbang masuk objek wisata Pantai Pagatan. Yang kedua, monumen benteng perjuangan di tepi pantai, tepatnya di Desa Kampung Baru, berupa tembok kokoh yang berdiri mengarah ke laut. Kedua monumen ini memperingati peristiwa yang sama, yaitu serangan Belanda ke Pagatan pada 7 Februari 1946. Kedua monumen ini dibangun untuk memperingati pahlawan yang gugur dalam peristiwa bersejarah tersebut. Semuanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pagatan berseberangan dengan monumen di Kampung Baru. Dalam serangan itu, 37 pahlawan gugur dan hanya satu jenazah yang tak dikenali alias makamnya tanpa nama. Ada 3 pemicu dari serangan ini. Yang pertama, hubungan baik antara pejuang Pagatan dengan kaum Republik di Ibu Kota Darurat Yogyakarta. Yang kedua, Pantai Pagatan sangat strategis untuk menempatkan armada laut Belanda, mengingat posisinya berhadapan dengan sisi laut Pulau Laut dan Kabupaten Kota Baru sekarang. Dan pemicu terakhir yaitu mosi perlawanan rakyat Pagatan. Mosi itu ditulis juga diikrarkan pada tanggal 6 Desember 1945. Sebelumnya, 1 September 1945, BPRI atau Badan Pembantu Republik Indonesia Pagatan dibentuk untuk memperkuat sistem pemerintahan Republik Indonesia. Para pengurus melapor ke Jawa bahwa situasi saat ini di Banjarmasin sedang tidak kondusif setelah diduduki oleh Sekutu Nica. Setelah Banjarmasin jatuh, sangat mudah untuk dibaca bahwa serangan selanjutnya adalah Pantai Pagatan, lalu masuk ke wilayah Pulau Laut Kota Baru. Pulau Laut sangat strategis untuk bersandarnya kapal-kapal besar bagi Sekutu untuk menguasai Kalimantan bagian Tenggara. Tetapi mereka harus terlebih dahulu melumpuhkan pesisir Pagatan karena pusat perlawanan berkumpul di wilayah Pagatan. Saat ini Indonesia sudah merdeka. Pagatan bertekad akan mempertahankannya hidup atau mati. Membentengi pesisir, Pagatan membentuk Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 25 September 1945. Pesisir yang tenang itu berubah menjadi kalut. Para pemuda sibuk berlatih bela diri, mempersenjatai dirinya dengan seadanya, seperti senapan rampasan perang dan senjata tajam suku khas Bugis. Tepat pada 1 Desember 1945, para pemimpin Pagatan dan Kota Baru berkumpul dan melakukan rembuk di daerah Pagatan. Pertemuan itu melahirkan mosi perlawanan. Pada tanggal 6 Desember, mereka berikrar, "Dengan ini, kami seluruh rakyat Pagatan, Pulau Laut, dan Tanah Bumbu Selatan menyatakan berdiri tegak di belakang Republik Indonesia. Hasrat seluruh rakyat di sini, jika pihak Nica berani menginjakkan kakinya di daerah ini, kami penduduk akan bersiap mempertahankannya untuk membasminya dan segala kekuatan yang ada pada kami." Pagatan, 6 Desember 1945, Merdeka. Atas nama pemimpin BPRI Pagatan. Dengan pertemuan 1 Desember tersebut, sudah cukup bagi Belanda untuk mengambil kesimpulan bahwa di Pagatan sedang berkumpul pasukan pemberontak dalam jumlah yang besar. Serangan untuk menghancurkan Pagatan segera dirancang. Kabar serangan akhirnya sampai ke telinga pejuang. Para pejuang pun bersikap waspada mendekati kedatangan Belanda lebih awal. Tidak salah lagi, kapal Mentering itu pasti mengangkut pasukan penjajah. Kelihatan dari jauh, warga mempersiapkan diri. Malam Jumat itu benar-benar mencekam. Di beberapa rumah tangisan anak-anak terdengar. Ayam jantan berkokok malam berganti subuh. Tokoh agama yang disegani di Pagatan, Haeng Nurung, menunaikan sholat subuhnya. Kemudian dia turun membawa senjata, berpakaian serba putih dengan sorban putih pula. Di perjalanan bergabung pejuang-pejuang lain-lainnya. Pejuang lantas menyiapkan segala senjata yang bisa diraih, dari senapan, granat, dan hasil rampasan perang, sampai tombak, parang, badik, dan keris khas suku Bugis. Di pagi buta, penduduk sudah bersiap mempertahankan garis pantai tersebut sampai titik darah penghabisan.
Pusat pertempuran berada 1 kilometer dari monumen benteng, namun penjajah dengan licik mengelabui pejuang. Tentara bayaran Belanda asal Jawa Tengah dan Ambon menyematkan lencana merah putih di dada mereka. 5 kapal besar itu mendekat, tapi di tiangnya terlihat dinaikkan bendera warna merah putih. Pasukan di pantai mulai bingung, yang datang kawan atau lawan. Kapal semakin mendekat. Di atas kapal mulai terlihat jelas wajah-wajahnya. Ternyata wajah pribumi. Bergembiralah pasukan di Pagatan. Mereka yang datang adalah kawan. Saat kapal tambat, beberapa pejuang menyambut mereka ke bibir pantai. Itulah awal mulanya perang dimulai. Ketika pejuang menyambut dengan mesra, tiba-tiba Belanda keluar dari dalam kapal, kemudian menyerbu, menawan dan melucuti senjata para pejuang. Hingga kini, warga Pagatan masih mengenang pengkhianatan itu dengan luka. Ternyata ada warga setanah air yang tega berkhianat demi kedua golden. Pejuang yang menyambut itu pun segera dilucuti senjatanya. Kemudian rekanannya yang melihat segera balik kanan memberi kabar bahwa mereka sedang dijebak. Merdeka atau mati, petik para pejuang mendengar kabar itu. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Warga Pagatan melawan sejadi-jadinya. Moncong senapan penjajah menyalak nyaring dari kejauhan. Suaranya menggelegar. Anak-anak di rumah mulai menjerit menangis. Pasukan rakyat diuntungkan dengan medan yang mereka kuasai dengan baik. Serang, lari, sembunyi, dan serang lagi. Tapi begitu sulit. Rata-rata senjata rakyat hanya batu runcing, pedang, tombak, badut, dan keris. Hingga perlawanan rakyat Pagatan akhirnya roboh. Satu persatu gugur ke pangkuan bumi. Konon katanya beberapa warga yang melihat sendiri betapa berani dan heroiknya pejuang-pejuang saat itu dalam mempertahankan Pagatan. Contohnya, Aim Nurung tetap merengsek maju, menyabetkan senjata tajamnya ke arah penjajah. Masih dari kisah lidah ke lidah, berkali-kali peluru tajam mengenai badannya, tapi tidak terluka. Hingga akhirnya surban di kepalanya terlepas, baru peluru bisa menembus raganya. Turutkah nyali pejuang lainnya? Tidak. Perlawanan terus berlangsung. Petang hari baru sekutu Nica bisa masuk ke kota Pagatan. Tepatnya 9 jam pertempuran itu berlangsung. Jarak kapal mereka mendarat ke pusat kota sekitar 2 km. Bisa Anda bayangkan sengitnya perlawanan tokoh-tokoh Pagatan saat itu. Tinta Emas kemudian mencatat sedikitnya ada 37 pejuang yang gugur di hari itu. Setelah garis pertahanan Pagatan berhasil dijebol, daerah-daerah di sekitarnya pun berjatuhan. Tak menunggu lama, pada 8 Februari dini hari, Belanda mengepung kota baru. Dari arah Pagatan dan Balikpapan, Belanda serentak menyerbu. Akhirnya pada 9 Februari, Tanah Bumbu dan kota baru berhasil diduduki. Itulah informasi terkait perang di wilayah Pagatan dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Semoga memberikan informasi baru. Jangan lupa like, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.